Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda sedang berada di channel Kandak Nowong. Kali ini kita akan membahas mengenai silsilah Pangeran Puger, hubungannya dengan keluarga Kajoran dan keluarga Pangeran Benowo. Sebelumnya silakan untuk subscribe, like, dan juga komen. Pangeran Puger itu sangat spesial karena beliau nanti menjadi Pakubuwono I dan berhubungan dengan realisasi perjanjian antara Ki Ageng Wiring dan Ki Pemanahan atau Wahyu Gagak Amprit. Nah, kita akan membahas mengenai silsilah Pangeran Puger ini karena nanti akan ditemukan setidaknya dua versi, dua jalan dari mana silsilahnya Pangeran Puger bisa mewujudkan Wahyu Gagak Amprit atau peralihan kekuasaan dari dinasti Ki Ageng Pemanahan kepada Ki Ageng Wiring. Kita mulai dulu dari silsilah Kajoran. Kajoran itu wilayah di Klaten ya. Silsilah Kajoran itu dimulai dari Bathara Katong. Bathara Katong kemudian mempunyai putra yang bernama Sayid Kulkum. Sayid Kulkum itu terkenal juga dengan sebutan Panembahan Agung, Adipati Ponorogo II. Oke. Ponorogo II. Kemudian dari ini maka lahirlah Pangeran Maulana Mas. Pangeran Maulana Mas ini juga disebut dengan nama Panembahan Agung. Panembahan Agung. Nah, Panembahan Agung ini nanti menikah dengan dua putri dari Sunan Tembayang. Menikah dengan putri Sunan Tembayang. Lalu beliau melahirkan putra yang bernama Pangeran Raden ing Kajoran. Pangeran namanya memang agak mirip-mirip ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat karena namanya agak mirip-mirip, jadi kalau lupa bisa bertanya. Nah, Pangeran Raden ing Kajoran ini, nah mulai dari sini ya, nanti yang mulai tokoh-tokoh yang terkenal itu menikah dengan Raden Ayu Wangsa Sucipto. Raden Ayu Wangsa. Pernikahan ini melahirkan setidaknya ya, salah satunya adalah Panembahan Rama. Panembahan Rama. Orang menyebut Panembahan Rama lainnya itu Pangeran ing Kajoran. Tidak ada ya, Pangeran Kajoran. Itu Panembahan Rama. Yang tokoh membantu Trunajaya itu ya. Itu kemudian beliau punya putri Raden Ayu Suronadi. Raden Ayu Suronadi inilah yang diperistri oleh Raden Haryo Wiromenggolo. Wiromenggolo itu ya, Wiromenggolo. Oke.
Nah, ini yang dipercaya melahirkan putra yang nanti menjadi Pangeran Puger. Tapi dalam kasus ini itu cerita bayi ditukar. Bayi ditukar dengan anaknya Amangkurat I. Ada versi bayi ditukar. Oke, jadi dari Pangeran Puger ini ditukar, kemudian berarti ini ada yang berubah Ki Ageng Giring, karena di atasnya itu konon itu ada darah dari Ki Ageng Giring. Selain melahirkan Panembahan Rama, ini juga nanti melahirkan namanya Raden Ayu Pangeran Raden. Jadi putri ya, Raden Ayu Pangeran Raden. Oke, Raden Ayu Pangeran Raden. Raden Ayu Pangeran Raden ini nanti menikah dengan Panembahan Raden. Panembahan Raden ya, tulisannya Panembahan Raden. Panembahan Raden itu sini itu bin Mbah Sambu. Nanti saya cuburkan sedikit ya, bin Mbah Sambu. Mbah Sambu itu siapa? Mbah Sambu itulah yang keturunan dari Pangeran Benowo. Oke. Nah, dari pernikahan Raden Ayu Pangeran Raden dan Panembahan Raden Mbah Sambu ini lahir yang namanya Ratu Labuhan. Ratu Labuhan. Ratu Labuhan itu diperistri oleh Amangkurat I. Amangkurat I ya. Nah, di silsilah Pangeran Puger memang putra dari sini. Ini lahirnya Raden Mas Derajat. Raden Mas Derajat. Oke. Atau Pangeran Puger. Ya, jadi ini tidak ditukar. Yang ini kasusnya tidak ditukar. Kalau ini ceritanya putranya ini ditukar dengan sini. Raden Ayu putranya itu ditukar karena ini sakit, kemudian ditambah G ya ke Kajoran, kemudian bayinya ditukar. Terus yang tadi mengenai Mbah Sambu. Mbah Sambu itu siapa? Sedikit cukilannya ya. Dari sini itu dari Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir itu kemudian punya putra Pangeran Benowo. Kasihan ini tidak jadi raja ya. Terus kemudian ini punya putra yang bernama Mbah Sambu. Mbah Sambu, atau ada yang menyebut Pangeran Mas. Pangeran Mas. Terus ini melahirkan Panembahan Radin. Tulisannya itu Radin. Panembahan Radin. Nah, ini tadi yang menikah dengan dari keluarga Kajoran, Raden Ayu Panembahan Raden. Raden Ayu Panembahan atau Pangeran Raden ya. Raden Ayu Pangeran Raden. Ini adalah saudari Panembahan Rama. Lalu lahirlah Ratu Labuhan. Ratu Labuhan atau Ratu Wetan. Terus di sini itu diperistri oleh Amangkurat I. Amangkurat I, lahirlah Pangeran Puger.
Jadi nanti yang menjadi sebutannya adalah Pakubuwono I. Itu kalau dari Sultan Hadiwijoyo. Lalu versi mana yang paling bisa menunjukkan bahwa ada hubungan dengan Ki Ageng Giring? Ada video yang tidak bisa menemukan hubungannya karena datanya yang tidak lengkap, karena kalau berdasar silsilah ini sama ya. Ini ada kacurannya dari Panembahan Romo, ini juga telah kacuran dari Raden Ayu Pangeran Raden. Jadi misalnya bayi tidak ditukar pun tetap ada terah dari kacuran, tetapi masuknya Ki Ageng Giring dari mana? Apa yang ingin saya sampaikan ini nanti datanya belum valid, tetapi informasi yang saya dapat itu adalah ternyata dari sini. Dari Panembahan Romo itu ternyata beristri ya, dari Panembahan Romo itu Raden Ayu Kajoran. Sebutannya Raden Ayu Kajoran. Oke. Nah, Raden Ayu Kajoran itu ternyata adalah putri dari Pangeran Purboyo II. Pangeran Purboyo II yang meninggal di Glodok itu. Nah, kita tahu kalau Pangeran Purboyo jelas-jelas adalah keturunan dari Ki Ageng Giring ya. Itu banyak yang menceritakan bagaimana Senopati menikah dengan ibu Purboyo I ya. Kemudian yang meninggal itu Pangeran Purboyo Joko Umbaran ya, Joko Umbaran. Jadi kalau dari sisi ini, makanya dari itu ada orang yang si versi itu bayi ditukar sehingga Pangeran Puger atau Pakubuwono I jelas keturunan dari Ki Ageng Giring, dari jalur istri dari Panembahan Romo. Sekali lagi saya mengatakan ini datanya memang sumbernya itu tidak valid ya, termasuk bayi ditukar itu tidak ada. Jadi ini lebih, makanya orang tetap percaya bayi itu ditukar. Anyway, Ki Ageng Giring tetap sangat dihormati oleh kerajaan-kerajaan Mataram dan seterusnya, Yogyakarta ya. Karena baik dari jalur ini, dari silsilah yang ini atau yang ini ya, baik ditukar atau tidak, itu tetap ada keturunan dari Ki Ageng Giring atau Pangeran Puger. Jadi ini namanya tidak tahu ya, kalau ini Raden Mas Derajat, kalau anggap saja ini yang ditukar kemudian jadi Pangeran Puger. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.